eta prinsip di persatuan nya itu gimana? persatuan Islam itu lain naon istilahna lain naon istilahna hirup di jamiah gitu nya. Bukan untuk Hirup di jamiah tapi naon menghidupkan jamiah. Bahkan di Desa Cibodas. Nah, Desa Cibodas ini masuk di Bandung Selatan, Kecamatan Pasir Jambu. Perlu diketahui juga, Desa Cibodas ini adalah salah satu desa yang letaknya berada di kaki Gunung Tilu. Nah, dalam peta topografi pun beragam, beraneka ragam. Ketinggiannya rata-rata 1000 sampai 1500 meter di atas permukaan laut, sehingga Desa Cibodas ini kawasannya adalah perbukitan, pesawahan, dan hutan lindung. Oleh karenanya ini berefek pada mata pencaharian warga Cibodas yang sebagian besar adalah petani dan peternak. Itu luas Desa Cibodas hampir kurang lebih sekitar 1926,3 hektar. Seluas itu terdiri dari pesawahan, kemudian hutan lindung, hutan produksi, dan tentunya perkampungan. Dengan jumlah total luas yang cukup besar, ini menjadikan potensi di Cibodas itu lumayan berpotensi besar khususnya di 4 sektor yang kami sorot. Yang pertama di bidang pendidikan, yang kedua di bidang ekonomi, kemudian di bidang Al-Quran, dan juga dakwah. Ekonomi di Cibodas ada yang bergerak di sektor peternakan. Peternakan ini ada salah satunya sapi, peternakan sapi, ayam, domba. Travel far, now retreating. I've longed for this place for so long. Now I lay me down and be lost. Da upami tina anu sajabina gitu. Memang raras dikatingal ku bapak oge gitu. Mulai tina sapi mah masih utuh lah gitu. Stabil Bang Inten ya? Stabil mohon. Namun tina produksi na wungkul. Bapak mah mung satong langkung sekali gitu. Oh, gitu. Sekali meres teh gitu. Mohon sonten teh lah kirang langkung kana 80-an langkung. 80 liter. Mohon sonten kieu mah 80 langkung. 80 wae. Anjing itu. Anjing mah 130. Jadi seurkeun anjing. Seur anjing. Pan wartosna hari anjing mah ayeuna di jam 4 begitu. Jam 4 kaprah deui setengah genep anjing. Upami gorejakna jam 5 sabaraha jam hari ayeuna mah di setengah genep diperah deui jam 3. Nyanan pergeseran ieu na ge. Sareng benten sapi mah da. Oh benten? Enak upami tos ngalemah aya nya di perahna jam 3 atau nepi setengah 3. Tah diperas rengke subuh. Gitu benten turun. Oh gitu ya. Tah ayeuna tos ngramah setengah 3 siang ieu nya. Setengah 3. Peras we tadi jam 2. Robih we kirang. Sapi mah kirang kana wartos kirang. Udah tetap jam segitu gitu. Tah kedah tetep we. Upami jam 3.
sontan upami enjing jam 5 atau napi setengah genap. Nah, kakare normal. Pan tina pakan terutama tina hampas tahu gitu da kirang mohon tina dage mah daena sok sanajan aya konsentrat aya oplosan gitu teu aya sarupi teh aya dage tetep we merosot gitu nu karaos ku bapa oge tina bapa sok enjing aya 240-an lah kirang sakedik gitu anjing teh kamari ieu mah teu aya dage ada dugi ka pas-pasan 200 tempo kurang ngana 200 da kamari ieu aya 3 dinten 4 dinten nu teu aya sarana teh mohon bikin kualitas susu sekedik syaratnya mohon susu sakedik produksina kualitas ngirangan. Jadi sapi emang kedah ieu we, kedah komplit. Kupami pakan kieu tetap utuh bangsa hijauan gitulah, kamu sarapanana hijauan seperti jerami, kamari ieu jagung, rada menteyang anger gitu. Upami kirang we sarupi kirang. Tah sok sanaos kitu upami aya we gejala anu ngurusna rieu teh gitu atawa flow perubahan cuaca teh seperti naon ngiring aya perubahan gitu ngirangan karena produksi aya gitu sapi mah. Tidak kena lama aya wae gitu masalah penyawat mah henteu cenderung kana pakan. Cenderung kana pakan. Perubahan cuaca aya dina duka dina masalah kendala hama gitu. Da tahun 2010 mah Bapak oge perasaan teh anu Bapak nyari rawungkul tos gaduh 20 kilo kapungkur teh nya. Ningang karena 2011 CF 17 mencerengkang mohon ayeuna diperas namanya oge berangkat setor geus celetuk budak teh ti nu awewe nelpon bapak kudu balik heula aya sapi ngagubrak cenah tos dikunci aduh tah ya kalana kitu dugi ka eta mah dina 2011 bapak dikatakan sebagai tenaga pendidik secara struktural di Desa Cibodas saya tidak terlibat gitu. Karena secara resminya atau secara struktural memang saya itu mengajar di SMKN 1 Katapang. Cuman tadi kalau secara kemasyarakatan terusnya di dalam berbagai lembaga-lembaga pendidikan insya Allah gitu ya sudah dikenal sebagai guru walaupun memang rada can pantes gitu jadi guru kayak gitu kan. Mungkin dari RA ya dari RA di PJ Cibodas itu yang sudah resmi ada dua di Cibubuai dan di Awi Puncak itu Udah resmi ya? Ya terus kemudian Diniah juga ada di Cibubuai, terus ada juga di Awi Puncak. Kemudian kalau SD-nya itu SD ada ya? tingkat SD, ada SDIT. SDIT? Ya SDIT itu di cabang. Oh di itu, dekat kantor cabang gitu dekat ya? kantor cabang Pasir Jambu itu bukan skupnya di Desa Cibodas. Tapi itu skupnya gitu. cabang gitu Cabang gitu, itu Bukan di Pasir PJ ya? Jambu. Ya. Terus tadi kalau skupnya di Cibodas itu berarti cuma ada MTS ya? Terus ada MTS juga, MTS. yaitu PPI Awi Puncak ya. Atau juga Atau namanya Awi Puncak kayak gitu? ini Awi Puncak, Oh, pesantren Awi Puncak terkenalnya. Iya, iya.
dengan nomor 178. Dari tahun berapa itu, Ustaz? Alhamdulillah sudah tadi kalau mengadakan KBM-nya, kegiatan belajar mengajarnya itu sudah lama gitu, bahkan dari semenjak dari mulai rumah gitu ya, kelas di rumah, selanjutnya karena memang permintaan yang semakin banyak, juga alhamdulillah animo masyarakat melihat perkembangan di Awi Puncak itu luar biasa hebat, sehingga terbentuklah dengan bantuan dari Jamiyah, khususnya dari PJTU yang berdiri di tahun 2008. Iya, bahkan bukan hanya dari segi bangunan, juga binatang-binatang ternak pun salah satunya dialokasikan sebagai sumbang sih yang luar biasa buat khususnya untuk asatid ya. Asatid. Masalah solusi tentunya dilihat dari kacamata kita, terus dari cara kita berpikir juga. Orang yang mengatakan solusi ya salah satunya karena cara berpikirnya seperti pemerintahan gitu kan ya. Gitu kan ya. Tapi kalau berbicara karena memang landasan kita Al-Qur'an, hadis, juga berbagai historis bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya, tentunya rasanya ini sangat jauh dari kata solusi gitu. Kenapa sangat jauh dari kata solusi? Karena memang kalau kita lihat pun dari pemerintah misalnya memberikan kuota, itu kuota nanti di Cibodas di sekolah itu diberi kartu eksis. Apa di dia mah eksis eueuhan sinyal. Tapi nah pemerintah mere nanti kartu eksis kan teu ngarti. Kudu nage lamun dek mere misalnya pemerintah bener-benernya solusi lain mere kartu eksis, merena kartu M3 atau simpati. Logis gitu kan ya. Sama sekali tidak. Masalah pendidikan itu yang paling utama itu niat asli. Dulu saya sempat punya waktu di Benda itu Ustadz Jajang Jarwin. Itu beliau orang Bandung tapi ngajar di Tasik nepi ka Dugdag. Gitu kan ya. Bandung Tasik ya? Bandung Tasik, coba bayangkan. Ya. Komo ayeuna istilahnya sukupannya, kalau sukupannya cuma hanya desa kabupaten ku motor ge ka bedag gitu kan ya. Jadi kalau nggak ada hambatan, yang paling menjadi hambatan itu hati gitu. Intinya hati lah. Ya salah satunya memang sebelum ke pendidikan gitu ya, karena memang banyak bantuan dari pemerintah yang menunjang tentunya pendidikan. Ya baik dari tadi yang 3M ya, semuanya disediakan oleh aparatur desa. Kemudian dari segi tadi karena memang kalau masalah pendidikan desa tidak bisa membuat kebijakan sendiri yang tentunya berkaitannya dengan kebijakan pusat gitu ya. Jadi kalau dari segi kebijakan pendidikan memang tidak naon teka tingali gitulah, naon kebijakan yang benar-benar yang disediakan oleh pihak desa untuk tadi untuk pendidikan gitu. Jadi pihak desa sudah merespon akan hal. Ya cuman meresponnya itu menjalankan dari kebijakan pusat gitu, bukan kebijakan desa itu. Iya, desa itu sendiri. Bahkan ya desa itu sendiri juga kan punya kebijakan gitu ya, padahal punya kebijakan dari pihak desa itu sendiri.
tapi mungkin apa ya disebutnya ya, disebut sebuah gawe perilakunya pihak desa gitu menghadapi situasi yang saat ini seperti ini. Memang ya sampai sekarang pun yang dicanangkan oleh pihak pemerintah pusat Januari itu beres pandemi, ternyata ditambah lagi gitu, sampai Maret. Kayak nges Maret ke cigah nama duka walau alam gitu tah. Jadi ada berbagai suudon akhirnya di kalangan masyarakat. Ya makanya tadi saya katakan bahwa terlepas dari musibah itu karena memang dari Allah itu ya biiznillah semuanya, tapi Ya. ada suatu momen yang tadi salah satunya oleh pihak-pihak tertentu dijadikan sebagai senjata bagi mereka untuk memperlemah umat Islam. Nah itu yang mesti kita waspadai. Mulai berdiri tahun 2005-2006, cuman belum didaftarkan ke Kemenak sampai sekarang. Ya tidak banyak yang harus dipersiapkan ya. Terus kedua baru sampai tingkat PP. Oh iya. PP tesis, baru tingkat tesis. 17 tahun ya. 2006 sampai sekarang Dari 2001. oh iya. Dari tahun 2000 2005-2006. Gurunya tetap. dari dulu sampai sekarang itu. Tetap belum bertambah. Kurang generasi. Nah, itu latar belakang terbentuknya itu dari apa, Bu? Lihat Kesadaran. anak-anak daripada main sembarangan dari mana-mana, terus di sini kan jauh juga ke Iya. TK paling terdekat itu dulu belum ada di Cibodas, belum ada. Ini paling pertama di Jawi Pencang. Paling Pratiwi, tahu tuh Pratiwi yang di Jamrong, Ini bawah. yang di Jamrong, Jamrong. yang Cisonari. Oh Nah iya. itu paling. Jadi Oh, belum puncak ada. yang sama Sanawiyah gitu. Kemudian di sini setahun kemudian, makanya dulu itu ikut gabungnya ke PC, ke Atajid PC. Iya. Makanya namanya Atajid 1 di PC, Iya. Atajid 2 dari Puncak, di sini Atajid 3. Sampai sekarang gimana? Nah itu sih kalau jumlah murid standar di sini, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit juga, standar. Karena yang jajah daerah yang menyekolahkan ke sini cuma dari Cigiri dan Cibubuai, karena di sana ada sekarang. Dulu waktu tahun 2000 berapa ya? Pokoknya sebelum ada TK di Cisipan ke sini, jadi banyak muridnya. Tapi sekarang di sana ada, jadi banyak TK berjamuran, bermunculan. Apalagi ada yang digratiskan. Oh iya. Desa pada yang ngadain. Oh itu. Padahal kalau menurut itu mah keinginan daripada membuat yang baru, udah aja yang lama dikembangkan. Nah, Tapi itu kan ya. ego pada pingin bikin lagi. Gitu. Ada TK saingan. Kan mulanya nggak ada TK. Cuman yang Cigiri yang nggak ada TK mas, makanya ke sini sebagian ke Cibodas sekarang kan. Dulu itu nggak ada TK Cibodas, belum ada PAUD Cibodas. Yang ada tuh di Cisonari yang itu Pratiwi, kan Pratiwi itu mahal. Yang dekat desa itu. Perlu kumanya menyikapinya, tapi perlu oke gitu, perlu. Pendidikan usia dini emang dari dini dari dini kan, malah dari perut. Pendidikan itu perlu juga. Sangat mengharuskan nggak? Harus sih, harus. Sebabnya Sebabnya lebih dini lebih bagus. Jadi sudah ada. Pendidikan itu lebih dini lebih bagus daripada
Kan Nabi juga mengajarkan kalau menyuruh sholat setelah 7 tahun di Right. tapi jangan sampai sudah 7 tahun baru disuruh sholat, kan harus dari kecil. Iya. Harus pembiasaan. Nah, Jadi pembiasaan itu dari usia dini. Harusnya masuk sih. Masalah yang tidak ada penyelesaian. Kita kan ngikutin aja. Harusnya diberhentikan ya wayah maju. Sebenarnya nggak efektif. Banyak tuntutan. Sekarang kan masuk berhenti lagi, masuk berhenti lagi. Secara daring boro-boro. Gak kayak di kota. Di sini enggak. Gak ini di daring kan itu. Out. Sebetulnya ya dengan adanya pendidikan sekarang lari di dunia, generasi-generasi yang sekarang ya alhamdulillah mereka gitu ya terhadap Quran, karena memang kita yang namanya di Persis itu selalu diawali ngaji pelajaran Al-Quran dulu. Kalau dulu hanya ya sebatas karena dengan apalagi ditunjang dengan pengajian persistri, ibu-ibu semua pemuda-pemudi di sini ya dikatakan kalau pada Al-Quran ya sekarang cukup lumayan lah, walaupun memang di satu sisi kalau kita mendata dari seluruh ini kan belum secara fix berapa persen dari jumlah Cibuat, tapi saya bisa mengatakan demikian itu karena melihat dari anak-anak yang berapa angkatan dari dinia, kemudian sekarang sudah berdiri sanawiyah, jadi generasi-generasi yang sekarang terhadap Al-Quran itu cukup lumayan gitu ya, itu cukup tinggi lah gitu maksudnya, walaupun memang ya kan tidak lepas dari selamanya kajian-kajian dari Quran secara pengetahuan lebih mendalamnya, baru secara teori-teori itu belajar tajwid itu ya udah cukup gitu. Kalau madrasah ya itu ini yang disebut dengan madrasahnya Al-Hikmah. Kalau dulu kan sebatas itu tingkat apa, Pak? Dinia. Dinia. Nah, itu berdiri punya SK itu tahun 2002. SK Kementerian itu ya dari Kemenag. Nah, 2002 jadi punya statistiknya gitu kan. Makanya kami kemudian dari pihak sekolah setelah punya SK 2002, sebetulnya kalau dari awal dari dulu juga sudah berdiri kalau dinia, cuman secara formal kita mengikuti karena itu 2002 itu atas prakarsa semua itu dari Pak Ustadz Hakim, siapa yang dulu mengajar STKIP Balian lah ya, belajar langsung diajukan, termasuk ya dulu itu Pasangrahan, Cibubuai, Ayu Puncak. Nah ini semua di tahun 2002 kami mengajukan, makanya 2007 ada sudah berjalan berapa 4-5 tahun. 2007 kami mengajukan mendatakan ke PP untuk penyetaraan dinia, ujian dinia tingkat ya dari PP itu dari 2007 mulai ada UAP gitu ya. Yang resmi lah gitu ya. Resmi, jadi anak-anak punya rapot, punya jasa. Nah itu kalau lembaga tafid kami belum secara membuka, beda dengan di tingkat sanawiyah. Kalau di tingkat sanawiyah ya kami mengadakan udah berapa tahun ya, tiap malam Jumat. Sudah ada itu. Dari Puncak. Tapi karena sekarang situasi pandemi, maka kegiatan hal itu tidak ada. Nah, sekarang baru diadakan lagi, yaitu program itu karena dengan pandemi ini asalnya tatap muka, kemarin ada kasus-kasus yang demikian dari
pemerintah setempat untuk memberhentikan pendidikan. Makanya sekarang ya khusus sanawiyah pun juga pembelajaran itu diidentikan kepada tahfidz. Nah sekarang itu ini sebagai salah satu persyaratan 2 juz untuk persyaratan kelulusan di sanawiyah. Gitu. Kalau kemarin-kemarin ketika ada tahfidz, ya alhamdulillah anak-anak sanawiyah sampai keluar itu sampai hafal 4 juz. Nah gitu. Karena itu intensif tiap malam Jumat dengan bimbingan 6 asatidz dibagi per kelompok. Mabit lagi. Gitu. Berarti nggak ada lembaga yang khusus untuk kalau itu nggak ada lembaga khusus tahfidz di sini belum. Gitu. Sebetulnya kalau untuk pengajian Al-Quran itu kalau dikatakan itu masih minim sih. Tapi dengan adanya pengajian gaya pemuda, pemudi, ibu-ibu, kalau ibu-ibu kan rutinitas khusus tiap hari Ahad, ya, tiap hari Ahad. Artinya tinggi kalau di tingkat ibu-ibu karena dengan rutinitas kan tadarus terus, gitu ya minimal 1 minggu itu ada karena ada hanca khusus, ya, terus-terusan gitu tingkat ibu-ibu. Ya, jadi kalau misalkan bapak-bapak karena susahnya gitu hanya mengandalkan dari pengajian dan itu tidak secara tadarus tapi hanya sebagai objek gitu ya, mendengar saja, memperhatikan, tidak sebagai subjek. Beda lagi dengan ibu-ibu, ya selain dia mendengarkan tapi langsung dengan kajian tadarus khusus ada itu. Kalau di ibu-ibu rata-rata kan di mana-mana gitu ya kalau ibu-ibu. Nah itu sebetulnya. Makanya kalau ibu-ibu itu sampai udah tamat sekian kembali lagi gitu kan, karena berdiri udah beberapa tahun karena kajian tadarus tiap hari Ahad, udah tamat 30 juz kembali lagi dari permulaan. Orang belakangan kapungkur masuk paham ke Cibubuai itu sekitar tahun 65-66 ceritanya. Itu almarhum Ajengan Muhammad Jumarna dari Bojong Buah katanya itu Durakana Ustadz Domli. Baru masuknya paham ke sini teh, khususnya ke desa Cibodas, khususnya di daerah Cibubuai. Karena memang Cibubuai itu dicap di desa Cibodas itu dari dulu Persis, padahal mayoritas tidak segitu. Tapi orang-orang yang menjadikan tokoh di Cibubuai dicap Persis Cibubuai. Kalau mendengar Cibodas Persis itu Cibubuai. Tapi sampai sekarang sebetulnya Persis itu sampai sekarang di Cibubuai anggota itu cuma berapa? Cuma 3 orang. Yang terdata itu cuma 3 orang di Cibubuai itu. Tapi semuanya berkiblat kepada kita. Ya di sini Bapak sebagai generasi meneruskan jejak orang tua, meneruskan penerus ini mempertahankan ya Quran Sunnah ini. Ya, alhamdulillah ketika memang sudah berdiri cabang di Pasir Jambu itu sendiri ya kita sekarang pengajian di tiap-tiap jemaah ustaz dia mengambil ya versi gitu. Nah, di sini secara pemahaman memang tidak mayoritas Quran Sunnah, tapi mereka semua sudah berkiblat kepada kita mengikuti apa yang ini. Karena kalau misalkan secara Quran Sunnah terutama bisa kelihatan dari segi ketika ada kematiannya masih mereka dalam ini, tapi sekarang sudah mengikis, tidak ada misalkan walaupun masih ada misalkan 1-nya, 7-nya, 40-nya, tapi tidak pernah dalam arti mengundang ataupun secara terang-terangan di hadapan kita gitu. Adapun urusan masalah seluruhnya Idul Fitri, Idul Adha, masalah percakapan semua dititipkan kepada kita gitu. Udah, akhirnya pada niru gaya Ustad artis, hari teka ukur keilmuan jeung modalna pada mau jadi artos. Harus ya? Hari gaya Ustad artis, ngan keilmuan jeung pergaulan jeung modal utamanya mah.
Teu memadai, da mau jadi artos. Seperti kumaha artis anu di panggung aya gaya selebriti nasional kan. Ari level kampung lain kampung level masih kena murahan nyangga itu jadi artos nyangga itu dah anu bangga mah nilai jual nanon nilai jual anu bangga. Keberhasilan dakwah dan bidang Al-Quran sukses di Cibodas itu berawal dari keluarga. Sebagai contoh kecil di posko yang kami tempati di Kampung Cigiri, ada satu keluarga yang berhasil mewarnai kampungnya dengan dakwah dan ya menghasilkan banyak simpatisan Persis begitu. Yang awalnya kampung itu banyak mengadakan amalan-amalan yang tidak jelas, yang sekarang mulai terbuka dengan adanya keluarga itu. Tidak jauh berbeda dengan di Cibubuai pun begitu. Cibubuai termasuk basisnya Persis sekali begitu. Di sana ada Masjid Al-Furqon yang cukup besar dan juga ada madrasah. Dan itu pun sama. Dakwahnya berawal dari keluarga yang akhirnya dari keluarga itu simpatisan yang awalnya dari keluarga ke tetangga sekampung dan membesar se-Cibodas begitu. Awalnya dari hal-hal kecil dari keluarga. Nah, untuk pelaksanaan program ini ada yang harian, mingguan, bahkan hanya 1 kali dalam KKN begitu. Pertama ada harian. Ini diantaranya kami ada program kuliah subuh ya. Yang alhamdulillah masjid di sekitar yang dekat dengan posko membuka mimbar gitu untuk anak-anak KKN ya, silahkan untuk diisi di masjid tersebut, Masjid Al Hasan. Jadi setiap subuh kami usahakan untuk isi kecuali hari Ahad ya, libur Senin sampai Sabtu itu kuliah subuh diisi oleh kami. Kemudian agenda harian juga termasuk ngajar anak-anak di masih Masjid Al Hasan yang dekat dengan posko. Itu waktunya selepas maghrib kami mencoba membudayakan di daerah tersebut, di kampung tersebut maghrib mengaji ya. Awalnya memang anak-anak itu tidak ada yang ngaji selepas maghrib, tapi si anak-anak ya hanya sholat maghrib pulang ada pas maghrib ada di masjid. Cuma ini sayang nih waktu dari maghrib ke isya lumayan. Nah kami upayakan untuk mengadakan ngaji bareng gitu di masjid. Di program mingguan kami mengadakan program kegiatan belajar mengajar di Yayasan Al Mubarokah. Kebetulan di yayasan tersebut ada RA, kemudian ada TPQ. Nah, untuk satu sesi, misalkan di RA, kami utus 6 orang, 3 orang ikhwan dan 3 orang akhwat. Nah, itu waktunya RA, waktunya dari jam 8 sampai jam 10. Nah, kemudian masih di Yayasan Al Mubarokah ada TPQ. Ini sama, kami utus 6 orang juga, 3 orang ikhwan dan 3 orang akhwat, waktunya dari jam 2 sampai jam 4. Dan itu kegiatannya dari Senin sampai Jumat. Dan kegiatan yang kami adakan 1 kali KKN. Ya. Kami adakan wakaf Al-Quran dan bakti sosial. Alhamdulillah kami sudah mendistribusikan Al-Quran ke 4 jamaah, masjid jamaah. Yang pertama di Cigiri, yang kedua di Cibubuai,
yang ketiga di Awi Puncak, dan Cisepan. Nah, 4 masjid jamaah ini kami amanahi masing-masing kurang lebih 40 eksemplar Al-Quran ya, dan sudah didistribusikan. Nah, kemudian ada lagi wakaf buku diantaranya buku-buku persis lah ya, diantaranya buku risalah sholat dan buku pelajaran lainnya. Ini diperlukan untuk kader-kader persis di Desa Cibodas. Mereka tidak hanya memperdalam Al-Quran saja, tapi fikih dan ilmu yang lainnya, dan mereka membutuhkan buku itu, dan kami donasikan sebagian donasi yang terkumpul untuk buku-buku yang dipakai untuk kajian pemuda-pemuda, untuk mengkader simpatisan pemuda dan tentunya anggota Persis. Gitu kan ya. Nah, makanya salah satunya ketika belum bergabung jamiah itu memang bingung. Saya punya potensi, saya punya keahlian, tapi susah merealisasikan. Maka ketika bergabung dengan jamiah, maka di sanalah semuanya terrealisasikan. Iya, gitu kan ya. Biasa. Jadi lamun ayeuna mah cigah kieu we, ayeuna lamun mahasiswa rek sakumaha pintar gitu pan nya, atawa kalulusan ti mualimin rek sakumaha pintar tapi tegabung jeung jamiah bakal percuma ilmuna teh moal kapake